Bang, sampai saat ini Insanul sendiri masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Mbak Mawa atau seperti apa? Ya kalau lihat dari keadaan sekarang ya, apalagi Mawa seperti itu di media sosial kemarin ya kan, dia bilang ada pembicaraan lah ya, kita juga tahu lah ya, saya nggak perlu jelasin ya. Insanul itu seperti udah tidak lagi ada harganya gitu kan. Jadi memang lebih baik proses ini berjalan aja. Insanul ikuti apa yang seharusnya, memang ini adalah qadar Allah ataupun garis yang sudah ditentukan Allah. Karena memang kalau memang maunya udah nggak mau, ngapain juga dipaksakan kan, nggak baik juga nantinya kan ke depannya. Ya kalau memang masih mau, ya bagaimana caranya dua pihak ini berbicara secara pribadi kan, harusnya kan dari dulu seperti itu kan. Tapi kan sampai sejauh ini bahkan terjadi satu postingan-postingan dan semuanya isinya ya begitu kan. Kita juga ngelihat ngenes juga ya kan, padahal udah lama, jadi udah nggak ini lagi apa namanya, kita udah paham semua kan keadaan Insanul bagaimana, dia sudah melakukan apapun yang dia lakukan, sudah dia jalankan semua itu, sudah kita jalankan sesuai dengan sampai di ujung ini sekarang. Intinya ya memang kalau udah kayak begini memang agak sulit untuk bisa dikatakan bahwa Mama tuh mau damai gitu. Jadi saya rasa memang harus diambil langkah yang cepat sehingga tidak bergulir hal-hal yang berspekulasi ataupun orang-orang yang berita-berita ini dimakan dengan hal-hal yang jadinya menimbulkan berita-berita buruk lagi gitu kan gitu. Berarti dalam artian Insanul menyerah. Ya sekarang ini udah tahap pasrah. Karena kita melihat sendiri kan di media sosial bahwa seperti apa ya kemarin pembicaraan. Terus dia juga udah menggugat cerai, seorang perempuan, seorang istri sah menggugat cerai. Ini suatu yang sebenarnya jarang terjadi, jarang ada tapi jarang. Kebanyakan laki-laki yang menggugat. Ini mau digugat, artinya memang sudah ada niatan untuk dia berpisah dan udah nawaitunya adalah berpisah. Jadi kalau kita paksakan lagi dengan keadaan ataupun insan maksa, saya rasa udah nggak sehat nanti. Berarti kalau proses di pengadilan agama itu kan diawali sama mediasi, Bang. Ya. Sebenarnya kan di situ juga ibaratnya ada peluang sebenarnya untuk namanya mediasi, peluang untuk damai. Tapi dengan adanya begitu tadi, Abang melihat nih udah sangat kecil berarti, Bang, ya, untuk keberhasilan proses mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak, Bang. Iya, jadi sebenarnya sih kecil ataupun tidak, kalau kita melihat dari peristiwa satu perjalanan dari awal nih sampai di ujung sekarang nih, Insanul selalu bilang nggak ada titik-titik cerah untuk bisa ke arah damai, karena memang kelihatannya memang agak susah karena kan complicated. Nah itu yang bisa tahu Insanul sendiri, karena saya juga kalau untuk bicara masalah di dalam pribadi, keluarga dan lain-lain, itu adalah ranah mereka kan. Cuma kalau saya garis besar aja, karena Insanul juga melihat seperti sudah tidak ada harganya di mata Mawa sama sekali. Terpikir Insanul juga berpikir apakah bisa untuk rujuk lagi. Nah itu satu hal yang belum terlihat nih, belum terlihat. Tapi semua tuh bisa aja terjadi, bisa aja hal-hal itu bisa terjadi. Tapi kita nggak tahu lah bagaimana nanti ke depannya kan. Tapi kalau dilihat dari perjalanan kita udah tahu nih bagaimana update-nya, bagaimana ada plus minusnya di dalam hubungannya si Insanul. Tapi kan begitu kita lihat perjalanan ini nggak ada sama sekali titik terangnya, saya rasa juga Insanul juga harus ambil sikap yang baik gitu, seorang suami yang baik, gimana caranya gitu kan. Toh dia juga sekarang udah sangat menjaga jarak dengan Inara, jadi sampai sekarang juga nggak, Insanul sudah tidak berpikir masalah hubungan lagi, jadi udah deh bagaimana ini bisa selesai gitu. Berarti dengan Inara sendiri udah case close ya, Mas? Sejauh ini. Hubungan baik masih, cuma kan secara dekat itu udah nggak lagi, udah dari mulai puasa, sebelum puasa itu udah mulai nggak pernah ketemu. Jadi memang saya kan juga komunikasi juga sama lawyernya Inara kan gitu kan.
memang Inara lagi fokus untuk anak, untuk ngurusin dirinya dia sekarang, kan lebih harus aktivitas lagi kan. Terus kalau Insanul sekarang ini lebih kepada fokus untuk urusan Mawani, ada kepastian, baik itu kepastian dalam persidangan perceraian dan juga kepastian hukum dalam proses hukum. Jadi itu yang sekarang dia lagi fokuskan. Jadi memang ya itulah, perlu dengan dukungan, perlu dengan effort juga, kita juga ngasih tahu juga. Jadi ya itulah, mudah-mudahan aja nggak ada lagi memposting kejelekan-kejelekan antara suami dan istri. Ya udah, di stop aja itu. Sebenarnya itu yang menimbulkan satu impact yang cukup kurang bagus kan. Saya udah sampaikan juga ke Insanul, udah stop, nggak usah lagi posting-posting yang memicu hal-hal yang tidak memberikan satu dampak yang nggak baik gitu kan. Dan juga semoga juga Mawa juga begitu kan, biarpun bagaimanapun juga mereka itu 7 tahun ya, 7 tahun bersama, 7 tahun merajut kasih, mulai dari pacaran sampai dia punya anak, terus sampai dia sering juga keliling-keliling luar negeri dan lain-lain kan. Itu bagian satu memorial yang harusnya mereka berdua tuh punya sejarah baik ya kan, punya cara bagaimana mereka bisa menyelesaikannya, walaupun juga harusnya pisah, tapi pisahnya juga jangan sampai menjelekan suami, Insanul juga jangan sampai menjelekan istri. Jadi dua-duanya saling menjaga aibnya, karena aib itu kalau dibuka kemana-mana terus jadi hal-hal yang tidak baik, nanti hasilnya juga mudorot yang kita dapat, dan itu dosa besar ya. Jadi kita ya mudah-mudahan aja nih ada jalan keluar yang terbaik lah antara dua belah pihak ya. Kalau kita cuma bisa mensupport ya dari segi proses hukum, proses gugatan perceraian dan lain-lain, mungkin nanti ada berbagai macam ya, kalau perlu nanti ada kita lakukan satu konfrontir pertemuan dan lain-lain, ataupun bagaimana nanti kan bisa diagendakan seperti itu kan sebenarnya. Biarpun pisah, biarpun udah nggak lagi, tapi ya hubungannya masih baik. Terus mensupport bisnisnya Mawa, mensupport bisnisnya Insanul, itu kan sebenarnya langkah positif. Bukan malah yang ini postingin hal-hal semua chattingannya, yang ini juga meresponnya juga begitu kan. Saya sih nggak bela siapa, cuman saya berpikir ini adalah ranah rumah tangga yang nggak perlu dipublik, nggak perlu dibuka di media sosial gitu kan, sehingga menimbulkan jadi efeknya kurang baik kan, nggak mendidik juga, karena yang parah lebih parah ya, yang lebih parah keadaan kondisinya daripada kasus rumah tangga ini juga lebih banyak mas. Jadi kalau kita cuma melihat dari segi ini aja yang terus akhirnya kita gembor-gemborin nilai kejelekannya, ya nanti akhirnya nggak kelar-kelar juga kan.